Salam semangat sahabat Dikbud. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saputro, guru bahasa Indonesia dari SMP Pasung, Jakarta. Di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, guru didorong untuk melakukan pembelajaran dari rumah dan belajar dari rumah sesuai dengan instruksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, guru harus sangat kreatif dalam memanfaatkan media digital yang ada dan yang disediakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah rumah belajar. Bagaimana cara penerapannya? Mari kita saksikan. Sebagai seorang pendidik dapat memanfaatkan proses pembelajaran dari rumah. Tentu, Bapak Ibu guru akan sangat kesulitan apabila dikatakan gaptek. Hal itu dapat disiasati apabila kita mengetahui bahwa pemerintah menyediakan situs untuk memfasilitasi pendidik dan peserta didik dalam program pembelajaran jarak jauh. Salah satu situsnya adalah belajar.kemdikbud.go.id. Di dalam situs rumah belajar ini terdapat 4 fitur utama. Fitur yang pertama adalah kelas digital. Kelas digital ini dapat berfungsi untuk kelas virtual. Kelas virtual tanpa tatap muka antara guru dengan siswa. Dengan fitur ini, guru dengan leluasa dapat memberikan materi baik berupa video, PowerPoint, PDF, teks, dan penilaian dari latihan soal yang disusun oleh guru itu sendiri. Sedangkan fitur yang kedua adalah fitur sumber belajar. Dalam fitur sumber belajar ini, memuat materi-materi dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan yang disediakan oleh situs rumah belajar yang telah disusun oleh para ahli penyusunan media pembelajaran. Fitur yang ketiga adalah fitur bank soal. Dalam fitur bank soal ini terdapat kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik-topik pembelajaran. Juga berbagai akses soal latihan, ulangan, serta ujian. Tentu soal-soal ini telah disusun oleh guru-guru sebelumnya atau penulis soal yang telah diverifikasi oleh tim rumah belajar. Dan fitur yang keempat ada laboratorium maya. Fitur yang keempat ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berbasis praktikum. Langkah-langkah pembelajaran yang kita gunakan adalah discovery learning dengan metode dalam jaringan. Langkah pertama adalah stimulasi. Stimulasi dalam pembelajaran puisi rakyat, kita dapat mengambil materi berupa audio dari radio edukasi. Mengidentifikasi dan menelaah puisi rakyat. Sahabat pintar, tahukah kamu puisi rakyat? Kali ini, kita akan menyimak materi puisi rakyat melalui program audio ini. Selain radio edukasi, kita juga bisa memanfaatkan portal rumah belajar, tepatnya di fitur sumber belajar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana memperoleh audio dari radio edukasi. Berikut adalah cara memperoleh materi pembelajaran dari audio radio edukasi. Untuk memperoleh informasi dari radio edukasi, kita bisa mencari audio pembelajaran melalui radioedukasi.kemdikbud.go.id. Kemudian,
kita dapat memilih materi yang sesuai dengan jenjang yang kita inginkan. Pilih materi sesuai dengan pelajaran yang kita cari. Demikianlah cara mencari audio pembelajaran di Radio Edukasi. Langkah kedua yaitu identifikasi. Dalam tahapan identifikasi, siswa dapat mencari contoh puisi rakyat dan dapat mengidentifikasi kesesuaian struktur dan ciri dari penjelasan guru serta materi dari portal sumber rumah belajar dan Radio Edukasi. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data, dan yang terakhir yaitu pembuktian dan penyimpulan. Rumah Belajar dan Radio Edukasi sangat memberikan manfaat bagi kami, guru-guru, dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selain itu, siswa juga sangat interaktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran dari rumah tidak terkesan monoton. Guru dapat memberikan informasi secara langsung maupun menggunakan media-media yang terdapat dari Radio Edukasi dan portal sumber belajar dari Rumah Belajar. Selamat belajar, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Sampai jumpa.